Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 2 Tengah, yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 2 Tengah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Lalu wassalam dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah acara kita mulai. Tapi sebelumnya saya akan bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Acara ketiga adalah sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 2 Panakabung. Nanti disampaikan oleh Ibu Nurul Fuadan SPD. Acara yang terakhir adalah tanya jawab. Selanjutnya adalah penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Bu Erina dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu SMP, Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Panakabung. Yang pertama dan yang utama, marilah kita ucapkan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi kesempatan berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan salah satu program dari Guru Penggerak, yaitu atas nama Ibu Nurul Fuaida dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa saya katakan salah satu? Karena program Guru Penggerak itu sangat banyak, dan salah satunya adalah sosialisasi budaya positif, dan salah satu program dari Bu Nurul Fuaida. Marilah atau tidak lupa kita sampaikan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita berada di zaman yang sangat terang benderang ini yang memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Semoga mulai kita selalu sampai pada akhir hayat kita, sampai kita dibangkitkan ya, di alam mahsyar nanti, kita akan mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sosialisasinya adalah budaya positif. Bapak Ibu, sebetulnya budaya positif itu sudah ada dari zaman dahulu kala, dari sejak ada berdiri. Nah, budaya positif itu sebetulnya ada atau diawali dari diri kita sendiri, Nah, salah satu contohnya adalah dari kita, misalnya saya contohkan saja,
ketika kita datang, kita ucapin assalamualaikum, kita bersalaman, kita kemudian menanyakan apa kabarnya, gimana keadaan Bapak Ibu, gimana keadaan anak-anak, itu juga salah satu budaya positif. Lalu saya contohkan lagi, ya, anak-anak kita setiap ketemu sama kita, bagaimana mengucapkan salam, kemudian salaman, jabat tangan, bahkan bukan hanya dengan kata, dengan gestur juga mereka sudah memberikan budaya positif. Nah, budaya positif itu sebetulnya apa? Kenapa diperlukan? Karena dengan budaya positif pasti akan membentuk atau akan mengeluarkan aura positif juga. Apabila aura positif itu akan keluar, maka akan membentuk karakter dari kita semua, termasuk di dalamnya adalah karakter anak. Nah, kalau budaya positif itu akan berkembang dari individu, kemudian menular ke yang lainnya, maka akan menjadi satu bagian dari kebiasaan dari sekolah SMP Negeri 2 Banjarkaung. Bapak Ibu, saya sebetulnya ingin mengatakan satu hal. Kurikulum atau sistem pendidikan itu bukan, atau sistem pendidikan itu bukan terletak pada kurikulumnya Bapak Ibu. Kalau saya ingin mengatakan, sebetulnya sistem pendidikan itu terletak pada bagaimana sikap Bapak Ibu di dalam kelas, di dalam menghadapi anak. Apa? Bagaimana Bapak Ibu menganggap anak itu dengan sifat atau dengan menyapa penuh kemanusiaan, membuat ruang-ruang perbedaan-perbedaan di dalam kelas. Artinya si anak ini A, si anak ini B, si anak ini kategori C. Tidak. Kalau itu sudah dibuang, itu juga merupakan salah satu budaya positif. Terus apalagi? Yang selanjutnya adalah menghargai, ya, menerima. Ini yang pertama, menerima perbedaan-perbedaan karakter-karakter dari anak. Itu juga salah satu budaya positif menurut saya. Nah, kalau itu sudah terjadi atau sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu, maka apa? Saya yakin tujuan dari pendidikan adalah membentuk karakter, ya, karakter pada peserta didik akan terlaksana. Jadi tidak perlu menggunakan apa kurikulum dan lain sebagainya. Kalau pada akhirnya mindset kita terhadap anak tetap saja, anak, aku guru, kamu anak, kamu kayak gini. Maka apa? Kurikulum seperti apapun tidak akan terlaksana. Dan itu apabila kita sudah melaksanakan sikap-sikap seperti itu juga merupakan salah satu budaya positif. Nah, GP, Guru Penggerak, merupakan salah satu program pemerintah yang sebetulnya adalah ingin mengubah karakter kita, ya, yang lebih baik. Istilahnya, bagaimana cara kita menghadapi anak, ya kan? Tentu saja programnya juga, inti dari program itu adalah ke anak itu. Dan saya yakin ini mungkin ada Bapak Ibu yang juga sedang mendaftar Guru Penggerak ya. Di program-program penggerak itu sebetulnya adalah program yang ikut dengan program sekolah. Artinya apa? Kalau sudah ada program sekolah, guru penggerak adalah tugasnya membuat program sekolah itu menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya program guru penggerak itu bertentangan atau bahkan bertabrakan dengan program sekolah, saya yakin bukan itu tujuan utama. Nah, alhamdulillah Bu Nurul selama ini dalam mengadakan program-program guru penggerak selalu berkoordinasi dengan saya. Sehingga program yang dilaksanakan oleh Bu Nurul, bahkan ada beberapa yang sebetulnya sudah ada. Bu Nurul tinggal membangkitkan lagi, memperbaiki lagi, menyempurnakan lagi, dan lain sebagainya. Dan insya Allah setiap program yang dilaksanakan oleh Bu Nurul itu berkoordinasi dengan saya, sehingga tidak bertentangan dengan program yang sudah dilaksanakan oleh sekolah. Dan mudah-mudahan ini nanti akan menular kepada Bapak Ibu semua. Syukur-syukur nanti Bapak Ibu juga tergerak hatinya untuk ikut mendaftar jadi guru penggerak
yang masih usianya di bawah 51 tahun, yang sudah di atas 51 tahun, yang ikut program guru praktek mengajar, mudah-mudahan. Karena saya yakin di SMP Negeri 2 Pantangan itu banyak sekali yang berpotensi, seperti Bu Wisroida, itu juga berpotensi, Bu Nasihat, terus Bu Ani, Pak Sidik yang masih muda-muda, Pak Wanto, Bu Willy, ya. Kalau yang lain Bu Juju, yang lain mungkin karena saya yakin punya keinginan banyak, cuma karena terbatas administrasi itu usia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya juga sudah mepet sekali. Dan sekali lagi silakan dilaksanakan program guru penggerak ini yang salah satunya adalah sosialisasi budaya positif. Mudah-mudahan budaya positif ini akan menular ke kita, menular ke anak-anak dan menjadi budaya positif untuk SMP Negeri 2 Pantangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya acara yang ketiga ya, yaitu sosialisasi modul 1.4 budaya positif di SMP Negeri 2 Pantangan Kabupaten Brebes yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Fuada SPD selaku guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertatap muka untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi modul 1.4 budaya positif program pendidikan guru penggerak di angkatan 7 di SMP Negeri 2 Bantargaung. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang dengan dinul Islam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya sampai di yaumul kiamah nanti. Amin. Amin. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah sudi dan rela untuk meluangkan waktunya di siang hari ini untuk kita berbagi atau sharing tentang budaya positif. Jadi selama saya mengikuti program guru penggerak modul 1 yang terdiri dari 4 modul dan yang terakhir ini adalah modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif. Untuk kegiatan sosialisasi budaya positif ini nanti akan saya sampaikan beberapa submateri dan juga pengalaman belajar saya terkait dengan penerapan budaya positif yang ada di SMP Negeri 2 Bantargaung. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa beberapa program yang sudah saya jalankan tentunya itu sejalan dengan program di sekolah kita, hanya saja kadang kita ada pasang surutnya dan mudah-mudahan nanti dengan kita mendapatkan atau memperbaharui atau dapat sedikit pengetahuan, terutama saya sendiri ada beberapa hal yang menurut saya itu baru di materi budaya positif. Maaf, mungkin saya lebih rileksnya bisa berdiri. Untuk yang pertama yaitu terkait dengan budaya positif, mungkin saya minta tolong 2 relawan untuk bisa maju
nanti untuk mempraktekkan. Tapi sebelum itu coba mungkin kalau Bapak Ibu melihat atau dengan pertanyaan seperti ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju tidak dengan pernyataan tersebut? Setuju. Oke. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, sangat setuju. Mungkin Pak Sabne. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar kita. Ada 3 pertanyaan ini yang mungkin Bapak Ibu bisa simpan pertanyaannya masing-masing. Tadi udah ada beberapa yang diungkapkan, ada yang setuju, mungkin ada yang sangat setuju, dan kebanyakan sepertinya setuju. Nanti akan kita sesuai dengan apa, sesuai dengan yang pendidikan ataupun filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ataukah tidak. Yang berikutnya, pada materi ataupun modul 1.4 ini ada 6 poin inti yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu berkaitan dengan disiplin positif, adanya perubahan paradigma. Minta tolong untuk 2 orang atau Bapak Ibu atau Ibu semua untuk maju mendemonstrasikan. Terkait dengan perubahan paradigma. Paradigma yang mungkin selama ini kita ada di lingkungan kita dengan paradigma nantinya yang terkait dengan budaya positif yang dimaksudkan dalam modul 1.4. Minta tolong mungkin Bu Imas dengan siapa? Yang ditunjuk ya. Oke. Tolong bisa mempraktekkan ini. Ada 2, A dan B, misalkan Imas dan Bu Cucu. Ini sobeklah secari kertas atau tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Kemudian letakkan di telapak tangan atau digenggam dengan segala daya upaya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian salah satu temannya mencoba untuk membuka dengan sekuat tenaga, membujuk merayu supaya bisa membuka kepalan tangan Anda. Silakan yang mau mengepal, Bu Imas atau Bu Cucu. Ya, oke. Silakan, oke. Ya, mungkin sudah cukup. Bisa buka ya, Bu Cucu? Oh, mau boleh buka. Ya, oke, cukup. Oke, terima kasih Bu Imas dan Bu Cucu. Nah, terkait dengan perubahan paradigma, tadi dengan genggaman tangan. Nah, kira-kira Bu Imas sudah mempertahankan dengan sekuat tenaga belum, Bu Imas? Sudah. Sudah. Nah, Bu Cucu? Sudah dengan memaksa. Dengan memaksa. Oke. Akhirnya terbuka tidak, Bu Cucu? Terbuka. Ya, akhirnya bisa terbuka karena dikelitiki Bu Imas ternyata tidak tahan dengan godaannya Bu Cucu. Nah, oke, lanjut. Dari demonstrasi tadi, kira-kira apa yang mungkin Bapak Ibu dapatkan terkait dengan budaya positif? Dan mungkin ada yang mau mengungkapkan pendapatnya, monggo. Wis.
Menurut Yang- saya ya sudah diungkapkan oleh dua teman kita, bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwa untuk mengubah sebuah paradigma itu bisa kita lakukan dengan bermacam-macam usaha. Bisa misalnya kita akan mengubah siswa kita menjadi lebih rajin, itu bisa kita usahakan dengan berbagai metode, berbagai cara, sehingga siswa itu ada sebuah perubahan ke arah yang positif. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sidik. Ya, terima kasih dari pendapatnya Pak Sidik. Yang berikutnya sebenarnya tadi terkait dengan perubahan paradigma yang dengan menggunakan genggaman tangan itu artinya salah satu sebagai siswa dan satunya kita sebagai guru atau sebagai orang dewasa. Nah, berdasarkan teori kontrol atau teori pilihan, nah, di situ ada 4 ilusi. Nah, mungkin Bapak Ibu tahu ilusi itu nyata atau tidak nyata? Ya, tidak nyata. Nah, ternyata terkait dengan perubahan paradigma itu di situ ada 4 ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi mungkin Bu Cucu sempat menyatakan bahwa ternyata tangan Bu Imas bisa membuka dengan memaksa gitu. Nah, tapi ternyata berdasarkan ilusi dari teori kontrol itu seperti itu, bahwa orang dewasa itu memiliki hak atau berhak untuk memaksa pada siswa kita. Tapi yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu di sini terkait bahwa itu semua adalah suatu ilusi. Jadi ilusi itu kenyataan atau bukan? Nah, bukan kenyataan. Artinya ilusi itu adalah kondisi ketika rangsangan dari salah satu atau beberapa panca indera itu salah diartikan sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita di kelas, mungkin kita ke siswa, sebenarnya kita itu bisa memaksa siswa untuk patuh. Tetapi berdasarkan teori ini itu adalah suatu ilusi saja. Artinya kita tidak bisa untuk memaksa siswa. Nah, itu yang mungkin perubahan paradigma yang harus kita pahami. Dari perubahan paradigma tersebut, di sini dari paradigma stimulus respon menuju ke teori kontrol atau teori pilihan. Nah, Bapak Ibu bisa bandingkan antara kedua teori. Nah, jadi siapa yang bisa mengontrol diri kita atau siapa yang bisa mengontrol murid? Nah, kalau berdasarkan teori kontrol atau teori pilihan bahwa yang bisa mengontrol diri kita, yang bisa mengontrol siswa adalah diri kita sendiri. Misalkan contohnya tadi Bu Imas mau tangannya membuka atau mau tangannya menutup itu tergantung kontrol dari Bu Imas sendiri. Nah, perbandingannya untuk stimulus respon, yaitu kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Kemudian yang kedua, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain, artinya bisa saling mengontrol. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan yang terakhir, hal ini dikatakan sebagai model berpikir menang kalah. Nah, dari paradigma tersebut diharapkan kita dalam penerapan kurikulum merdeka itu berubah ke paradigma yang teori kontrol atau teori pilihan. Nah, bagaimana teori kontrol tersebut
tersebut. Yang pertama, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Apapun perilaku kita itu semuanya memiliki tujuan. Yang ketiga, hanya diri kita yang bisa mengontrol kita sendiri. Artinya, tidak bisa kita mengontrol orang lain atau orang lain mengontrol kita. Kemudian berikutnya adalah kita bisa melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah model teori kontrol ini dikatakan sebagai model berpikir menang dan menang. Jadi diharapkan nanti pada penerapan budaya positif kita di sekolah itu menggunakan teori kontrol atau teori pilihan ini. Nah, jadi kalau misalkan tadi ada yang berkaitan dengan teori respon yang pertama, kita berusaha untuk merubah paradigma tersebut untuk menuju ke teori kontrol atau teori pilihan. Jadi hanya diri kita yang bisa mengontrol kita. Ini terkait dengan disiplin positif. Jadi tadi di awal sudah saya sampaikan ada 6 sub poin yang akan kita pelajari pada disiplin positif. Jadi disiplin positif yang disampaikan melalui teori kontrol dari Dr. William Glasser, di situ bahwa kita atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu terkait nanti dengan pembentukan karakter budaya positif pada diri kita. Kalau misalkan kita sebagai guru berarti pada murid-murid kita. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Perilaku apapun yang kita lakukan pasti memiliki tujuan atau motivasi. Berdasarkan teori motivasi, di sini Bapak Ibu juga sudah tahu ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kira-kira kalau misalkan kita sebagai seorang guru itu lebih dominan yang mana, Bapak Ibu? Motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Ya, mungkin Bu Wis, Roidah, monggo mau berpendapat silakan. Mungkin dikaitkan dengan diri kita, diri jenengan. Menurut saya sih, intrinsik kan sholat lima waktunya kadang bisa 5 waktu, kadang tapi akhirnya kan ada motivasi tersendiri. Soalnya nanti mulai besok saya harus bisa, akhirnya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wis. Kalau misalkan mungkin Bapak Ibu yang lain terkait dengan tugas kita sebagai seorang pendidik, kira-kira selama ini yang sering muncul itu motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Kira-kira contohnya apa? Kalau selama Mungkin ini ya dari bapaknya, monggo, Pak Sidik. pokoknya ya, yang selama ini saya rasakan tidak sebetulnya. Kalau tidak dengan teman-temannya mungkin ada motivasi ekstrinsik. Seperti saya dengan Bu Nurul ngajar dengan media-media itu sebenarnya saya pengen seperti itu juga. Itu sebuah motivasi juga. Selama ini kan itu sebuah motivasi juga. Oke, terima kasih Pak Sidik. Mungkin Pak Anto mau menambahkan, monggo. Pak Sab, monggo Pak Sab. Ya, jadi kadang muncul intrinsik, ekstrinsik, kadang intrinsik. Nah, ya coba Bapak Ibu bisa mengenalkan ke masing-masing atau mungkin ke diri kita itu kira-kira yang paling dominan
muncul itu yang intrinsik atau ekstrinsik. Nah, berdasarkan teori kontrol di sini bahwa sesuatu yang kita lakukan itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari tuntutan atau menghindari hukuman. Misalkan, saya berangkat pagi biar tidak dihukum. Barangkali ada siswa kita yang seperti itu. Jadi tadi kalau misalkan tadi bagaimana ke diri kita sebagai seorang pendidik, tapi juga kita bisa lihat motivasi yang murid-murid kita miliki itu kira-kira apa? Apakah motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Kalau menurut Bapak Ibu yang selama ini kita bergelut dengan siswa kita lebih dominan apa? Bapak Ibu? Iya. Terima kasih Bu Ani. Jadi menurut Bapak Ibu ini ternyata kalau di siswa-siswa kita itu lebih dominan yang ekstrinsik. Nah, kita sebagai seorang pengajar bagaimana untuk bisa membangkitkan yang mula-mula motivasinya itu berupa motivasi ekstrinsik itu lama-kelamaan dengan program yang ada di sekolah kita itu akan menjadi motivasi intrinsik. Insya Allah dengan berjalannya waktu, dengan program yang kita adakan di sekolah ini, siswa-siswa kita akan berkembang motivasinya dari atau berubah dari motivasi ekstrinsik menjadi motivasi intrinsik. Nah, kemudian yang kedua tadi kalau misalkan dengan hukuman, yang ketiga untuk menciptakan atau untuk mendapatkan imbalan. Jadi kadang anak saya mau maju biar nanti dapat nilai. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, jadi yang pertama yang menghindari hukuman atau ketidaknyamanan untuk mendapatkan hadiah itu termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, bagaimana kita mengemas ketika proses pembelajaran kita supaya nanti bertumbuh menjadi motivasi yang intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu apa? Motivasi yang datang dari diri kita yang bertujuan atau sebagai rasa untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan berangkat sebagai contoh bagi siswa-siswa kita karena saya menghargai diri saya sebagai seorang pendidik. Saya akan memberikan contoh misalkan datang tepat waktu atau mungkin lebih awal atau mungkin kita melaksanakan kegiatan sholat berjamaah itu bukan semata-mata karena melaksanakan tugas, tetapi karena rasa untuk menghargai diri kita sebagai seorang pendidik. Kemudian terkait dengan model berpikir tadi pada teori pilihan atau teori kontrol bahwa model berpikir yang digunakan adalah menang-menang. Nah, itu terkait dengan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Nah, mungkin Bapak Ibu selama ini ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas atau selama kita melaksanakan tugas baik tugas utama kita sebagai pendidik ataupun melaksanakan tugas-tugas tambahan lainnya, kira-kira ketika terkait dengan yang kita hadapi yaitu murid, posisi kontrol yang sering kita lakukan itu sebagai apa? Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol itu sebagai penghukum, ataukah sebagai pembuat rasa bersalah, ataukah sebagai teman, ataukah sebagai pemantau, atau yang terakhir sebagai manajer. Ya,
Ya, oke. Nanti mungkin silakan tanyakan ke diri masing-masing supaya nanti ketika kita akan bahas terkait dengan 5 fungsi kontrol itu kita ada di mana. Dan harapannya tujuan dari sosialisasi ini kemana supaya nanti mudah-mudahan dengan sedikit yang kita dapatkan itu bisa merubah paradigma dan merubah cara pandang kita terhadap siswa. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan realitas kebutuhan dasar manusia. Nah, terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah dikatakan bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan. Nah, tentunya kalau misalkan kita seluruh kebutuhan kita itu terpenuhi, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Nah, kita bisa menilai kondisi siswa-siswi kita itu bagaimana. Apakah mereka jadi siswa-siswi yang patuh, yang rajin, yang semangat belajar, dan punya karakter yang baik, atau bahkan sebaliknya, atau berproses menuju ke arah kebaikan. Nah, kita bisa menilai di kelas kita masing-masing ketika proses pembelajaran. Nah, terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia nanti dikaitkan dengan perilaku atau budaya positif yang siswa lakukan. Awalnya disiplin itu berarti belajar, tetapi apakah mungkin sampai detik ini ketika siswa kita kurang disiplin atau siswa kita sudah disiplin, itu patokannya apa? Patokannya apa? Bapak Ibu? Iya, ya terkait dengan mungkin taat dan patuh pada aturan. Jadi disiplin itu di sini dalam budaya kita kemudian berkembang bahwa kata disiplin mengalami perubahan makna, yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan pada tata tertib, kepatuhan pada peraturan sekolah, itu terkait dengan disiplin. Atau disiplin juga dikaitkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Padahal sebenarnya disiplin itu adalah proses belajar untuk bisa menghargai dan mencapai suatu tujuan yang mulia. Tapi kan ternyata di perkembangannya mengalami perubahan makna. Terkait dengan budaya positif, kita saat ini sedang melaksanakan atau berproses menuju kurikulum merdeka. Nah, di dalam kurikulum merdeka itu acuan atau nilai kebajikan universal yang kita ambil adalah dari profil pelajar Pancasila. Dan selain nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, itu sebenarnya ada nilai-nilai kebajikan universal yang lain. Misalkan dari contohnya adalah pilar karakter. Itu ada 9 pilar karakter. Yaitu contohnya kalau misalkan ini yang dipelopori oleh Ratna Megawati. Hanya saja mungkin setiap yayasan ataupun lembaga yang terkait dengan kedisiplinan itu punya nilai-nilai kebajikan universal yang berbeda. Tetapi kita di institusi di sekolah menengah, karena terkait dengan Kemendikbud bahwa nilai-nilai kebajikan yang kita anut adalah sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Ada? Iya, ada 6. Di antaranya adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, diharapkan apa yang kita laksanakan di sekolah itu muaranya nanti pada nilai-nilai kebajikan universal tersebut yang tertuang dalam pelajar
profil pelajar Pancasila. Ini kita baru ke yang kedua, sub materi yang kedua, yaitu berkaitan dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini mungkin terkait dengan pertanyaan pemantik tadi yang awal saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan teori motivasi, bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama yaitu seseorang melakukan sesuatu perilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari ketiga teori motivasi tersebut itu dikelompokkan menjadi 2. Untuk yang poin pertama, menghindari ketidaknyamanan dan mendapatkan imbalan, yang kedua itu termasuk pada motivasi ekstrinsik. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu menghindari atau menghargai diri sendiri itu masuk pada motivasi intrinsik. Nah, harapannya pada siswa-siswa kita itu bertumbuh dari motivasi ekstrinsik untuk bisa tumbuh menjadi motivasi intrinsik, sehingga dengan kesadarannya dia melakukan hal-hal yang positif yang kita biasakan, yang kita programkan. Ini terkait dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, jadi tidak terlepas dari perintah, tetapi kita cakap untuk memerintah diri sendiri. Artinya apa yang kita lakukan itu karena menghargai diri kita sendiri. Nah, tapi kenyataannya mungkin memang masih banyak, mungkin kalau kita nilai masing-masing mungkin dengan kita berefleksi, ternyata masih banyak yang apa yang kita lakukan itu masih yang ekstrinsik. Artinya kita masih kurang atau mungkin belum atau perlu ditingkatkan untuk bisa menghargai diri kita sendiri. Berikutnya terkait dengan hukuman dan penghargaan. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan pemantik yang ketiga tadi, bahwa pemberian penghargaan itu dapat meningkatkan disiplin siswa. Nah, ternyata berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Alfie Kohn, di sana ada 8 atau 9 terkait dengan penghargaan, dan ternyata penghargaan yang kita berikan itu banyak atau kebanyakan itu mengarah ke hal yang kurang baik karena hanya sekedar untuk motivasi ekstrinsik. Sementara tujuan kita adalah untuk motivasi intrinsik. Ya, di antaranya di sini penghargaan akan berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan akan menghukum. Yang ketiga, penghargaan akan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan akan merusak hubungan. Dan yang keenam, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan mematikan kreativitas, serta penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dari hasil yang dilakukan oleh Alfie Kohn ini, penghargaan yang diberikan pada seseorang itu ternyata lebih banyak yang kurang baiknya. Jadi bagaimana cara kita untuk memberikan apresiasi kepada siswa-siswa kita supaya tidak hanya sekedar motivasi ekstrinsik, tetapi
yang muncul adalah motivasi intrinsik. Ya. Bentuk apresiasi yang seharusnya kita bisa lakukan adalah memberikan dukungan secara khusus. Nah, jadi bukan hanya sekedar penghargaan, tetapi kita memberikan dukungan secara khusus, katakan perorangan. Kemudian yang kedua, pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Nah, yang sering kita terjadi kadang anak yang mungkin sudah bagus di kelas itu sering dapat dari guru ini mendapatkan penghargaan, dari guru ini dapat penghargaan, sementara siswa yang kurang kadang tidak kita perhatikan sehingga mereka paling yang dapat si eta deui. Nah, harusnya sekecil apapun perubahan yang ada pada siswa kita itu kita beri ungkapan apresiasi. Jadi misalkan contohnya biasanya datangnya terlambat, misalkan tidak, kita ungkapkan, oh terima kasih Mas Arif, ternyata sekarang sudah bisa datang lebih awal, sehingga tidak hanya Arif dapat nilai bagus saja, tetapi si Arif karena memang posisinya berbeda itu ada merasa, oh ya ternyata saya kayak gini juga, Bu ini, Pak ini menghargai saya. Jadi itu yang harus kita bisa terapkan ketika di kelas. Kemudian pemberian pengakuan itu secara konsisten. Artinya secara konsisten itu kalau anak yang datang misalkan tadi tepat waktu ya semuanya kita beri apresiasi. Dan kita harus fokus pada proses. Nah, memang kadang kita atau mungkin terutama saya semula atau tadinya itu masih banyak terpaku atau terfokus pada hasil. Sebagai contoh, si itu mau tutupan mau dikasih apa aja ya nilainya kayak gini. Harusnya kita tidak seperti itu. Jadi kita melihat si A si B-nya pada posisi yang berbeda. Maka sekecil apapun perubahan ke arah positif, itulah hasil kemajuan belajar mereka. Sehingga mudah-mudahan kita nantinya bisa menerapkan bahwa kita tidak hanya melihat anak-anak yang memang notabene sudah positif, tetapi bisa merata di setiap individu. Kita lebih mengenal masing-masing individu siswa kita itu seperti apa, kemudian perubahannya atau hasil pembelajaran yang positifnya itu seperti apa, kita beri apresiasi. Sebagai contoh misalkan ini, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini adalah lebih fokus ke hal yang dilakukan siswa. Jadi di situ meliputi ada kalimat pembukanya, ada kalimat atau nilai kebajikan yang akan kita tonjolkan saat kita memberikan apresiasi. Kemudian situasinya itu diungkapkan dengan khusus, dengan jelas. Nah, berikutnya mungkin terkait dengan pengakuan atau apresiasi itu. Kemudian berikutnya terkait dengan tindakan guru. Nah, sebagai mungkin ini juga sebagai refleksi kita atau selama ini kita seperti apa? Misalkan sebagai contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi misalkan ada anak yang terlambat masuk kelas, kemudian dia disuruh untuk menulis kata saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali di kertas. Nah, menurut Bapak Ibu itu termasuk apa? Hukumankah atau konsekuensi? Ya, termasuk hukuman. Kemudian kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya, hukuman juga. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah.
Ya, hukuman juga menggantikan kertas tugas teman yang telah disobek-sobek. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Ya, konsekuensi. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Nah, ketika kita memberikan suatu katakan apresiasi kepada siswa-siswa kita, itu harus disesuaikan dengan konteksnya. Tadi kalau misalkan suruh lari 2 kali keliling lapangan, tapi karena terlambat masuk, kira-kira kalau ditambah suruh lari 2 kali putar lapangan, tambah terlambat atau tambah tidak terlambat? Tambah terlambat. Tetapi untuk yang terakhir, mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi ataukah hukuman? Ya. Hukuman atau konsekuensi? Tapi perhatikan, itu pelajaran olahraga. Kalau pelajaran PJOK 10 menit pertama untuk apa? Untuk pemanasan. Artinya kalau anak itu disuruh lari 2 kali, dia kan juga sudah pemanasan. Jadi bisa langsung setelah pemanasan secara mandiri dia bisa mengikuti. Jadi yang terakhir itu termasuk konsekuensi. Artinya ketika kita memberikan suatu apresiasi kepada siswa kita itu, kita harus sesuai dengan konteksnya. Saya memberikan sosialisasi terkait dengan budaya positif supaya kita semua paham apa bedanya hukuman dengan konsekuensi. Jadi sebagai contoh tadi, mengganti kertas tugas teman yang robek. Misalkan rebutan mau nyuntuk, ternyata tugas temannya itu jadinya sobek, harus diganti. Jadi itu kan bukan suatu hukuman, tapi dia itu adalah suatu konsekuensi. Ini terkait dengan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, tidak harus menyakiti. Kemudian yang kedua, membuat anak itu sakit baik fisiknya maupun hatinya. Padahal tujuan kita itu adalah untuk membuat anak untuk merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Ternyata dengan adanya hukuman itu anak akan membenci kedisiplinan. Padahal tujuan kita adalah untuk supaya anak menghargai kedisiplinan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bisa perhatikan dari perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini, maka diusahakan kita itu kalaupun harus memberikan apresiasi pada siswa itu yang berupa konsekuensi. Diusahakan jangan sampai yang memberikan hukuman. Justru anak akan membenci kedisiplinan. Padahal tujuan kita adalah bagaimana menanamkan supaya anak itu menghargai kedisiplinan. Kemudian ini terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, mungkin pada awal saya mempelajari modul 1.4 saya pernah minta bantuan Bu Ani untuk memperjelas, karena ternyata saya ada yang menurut saya itu ada pengetahuan baru yang saya dapatkan ketika belajar modul budaya positif itu terkait dengan restitusi. Nah, jadi tadi kalau misalkan hukuman dengan restitusi itu diarahkan lebih ke konsekuensi. Ternyata kita diarahkan selain untuk yang lebih baiknya itu konsekuensi, kita lebih diarahkan ke
restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu atau mungkin dari literasi Bapak Ibu tahu, oh sebaiknya kalau kita menghadapi anak yang bermasalah seperti ini, kita melakukan suatu restitusi. Mungkin ada yang mungkin kita sharing apa itu restitusi. Ternyata dari apa yang kita berikan berupa hukuman itu nanti efeknya akan negatif. Kemudian kalau kita memberikan konsekuensi itu netral. Kalau kita mau pertumbuhannya menjadi positif, yang kita lakukan apa? Yaitu restitusi. Dengan restitusi nanti anak akan memiliki pilihan. Anak akan menyadari kekeliruannya dan menuju ke arah yang positif atau disiplin positif. Dan apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kalau kita perhatikan di sini, proses restitusi itu cukup panjang dan selama saya melakukan atau saya pernah mencoba melakukan restitusi itu akan sulit jika ketemu dengan siswa yang bermasalah dan dia bersifat tertutup. Dia sulit untuk mengungkapkan sebenarnya apa alasan dia melakukan suatu perilaku yang negatif, sehingga kita sulit untuk menggali informasi. Nah, kadang bagaimana pintar-pintarnya kita untuk supaya anak itu mau terbuka. Nah, dalam proses restitusi di sini, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi siswa belajar dari kesalahan. Kemudian dengan restitusi akan memperbaiki hubungan, akan merupakan suatu tawaran, bukan paksaan. Yang ketiga, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri seseorang. Restitusi akan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi nanti berkaitan dengan kebutuhan dasar, kenapa anak melakukan suatu perilaku yang negatif? Karena mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, bagaimana kita menggali terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut? Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakannya. Dan restitusi itu berfokus untuk memperoleh solusi. Dengan demikian, maka diharapkan restitusi itu bisa mengembalikan murid yang berbuat salah untuk bisa kembali ke kelompoknya dengan memiliki karakter yang lebih kuat. Berikutnya dari yang tadi terkait dengan restitusi itu juga harus didukung dengan adanya keyakinan kelas. Nah, sebagai contoh misalkan di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira alasannya apa, Bapak? Ya, biar keselamatan, biar anak. Berarti kan selamat, tidak kedinginan. Ya, betul. Karena tujuan dari pendidikan kita itu adalah membawa peserta didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi di sini diharapkan dengan nilai-nilai keselamatan ataupun nilai-nilai kesehatan ini yang menjadi keyakinan bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, bangsa, bahasa maupun agama. Jadi harapannya dengan adanya nanti keyakinan kelas itu anak menyadari bahwa memang hal tersebut itu penting saya lakukan untuk siapa? Untuk diri saya sendiri, atau untuk menguatkan karakter diri sendiri. Ya, berikut. Nah,
lingkaran pada peraturan kelas, mungkin selama ini kita adanya atau kebanyakan adalah peraturan kelas, dan mudah-mudahan dari peraturan kelas itu akan menjadi keyakinan kelas. Anak meyakini bahwa itu memang bagus untuk diri sendiri, kemudian menuju ke lingkungan yang positif, dan akhirnya akan menjadi lebih luas lagi menjadi budaya positif, tidak hanya di sekolah tetapi sampai juga di lingkungan masyarakat di mana siswa-siswi itu berada. Artinya akan dibawa selama hidupnya di lingkungan kehidupannya. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Di antaranya di situ untuk cirinya dulu, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berbeda dengan peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas adalah sesuatu yang diterapkan di lingkungan kelas. Mungkin bisa jadi di kelas 7A dengan kelas 8B, mungkin bisa jadi keyakinan kelasnya berbeda. Ya. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dengan jajak pendapat. Dan nanti dari jajak pendapat tersebut kita kelompokkan, kita tinjau kembali mana yang disepakati bersama atau mana yang kita eliminasi. Kemudian keyakinan kelas itu ditinjau secara berkala. Berikutnya berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, ada tadi pada saat budaya positif yang sudah saya sampaikan ada berapa? Bapak Ibu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dan kalau misalkan kita jeli pada anak-anak kita, itu ada yang mungkin baru jam ketiga kok enggak ada, ini kemana? Ternyata dia tidak sarapan, sehingga dia cari makan. Nah, artinya dia butuh kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa? Di sini yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa dihargai, kemudian kebutuhan akan kesenangan, dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kebebasan. Jadi kalau misalkan dari 5 kebutuhan dasar siswa-siswi kita itu ada yang tidak terpenuhi saat di pembelajaran kita, kadang anak melakukan suatu tindakan yang negatif atau yang menyimpang. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan dari 5 posisi kontrol itu yang sering kita lakukan apa, Bapak Ibu? Yang pertama, apakah kita sebagai penghukum? Ya, penghukum. Ya, cirinya apa kalau yang penghukum? Ya, itu biasanya akan menyakiti. Dan efeknya atau dampaknya adalah justru anak mengulangi lagi kesalahannya. Kalau kita sebagai seorang penghukum. Yang kedua, kalau pembuat orang ataupun siswa merasa bersalah. Misalkan kita berceramah panjang lebar berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi anak. Hanya saja di situ dia memohon untuk memaafkan saya ya dan ini. Kemudian apa yang efeknya adalah merasa rendah diri. Jadi kalau untuk penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu berada pada kontrol dari luar. Berarti dia berusaha untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, berarti seharusnya kita diusahakan jangan berada pada keduanya. Kemudian yang ketiga, sebagai teman.
sebagai teman kadang kita mengajukan, ayolah lakukan ini biar ini nanti saya dimarahin Pak ini. Misalkan saat kita misalkan sebagai guru piket kemudian menggantikan anaknya nggak mau mengerjakan, terus kita misalkan merayu anaknya semuanya kerjakan ini, nanti guru juga harus tanggung jawab ke Bu ini karena yang dititipin ini. Nah, itu termasuk posisi kita sebagai teman. Nah, efeknya apa? Ternyata dia lemah, tidak mandiri dan akan merasa tergantung. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau. Pada posisi pemantau di sini sudah mulai menyesuaikan dengan apa yang diawasi atau apa yang sesuai dengan ketentuan. Itu berarti kita sebagai pemantau misalkan, nih kalau saat tes itu jangan nyontok. Ini nanti kalau nyontek nanti jawabannya diambil, itu kan diberi nilai 0. Itu berarti kita sebagai pemantau karena menyesuaikan dengan aturan yang ada. Nah, efeknya apa? Akan mengibaratkan pada sanksi atau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Nah, sebaiknya dari 5 posisi kontrol itu kita berada pada yang mana? Diusahakan kita berada pada posisi manajer. Apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik pada posisi manajer? Di sini kita yakin bahwa apa yang bisa kita kerjakan itu untuk atau akan memperbaiki masalah kita. Jadi kita gali permasalahan siswa, kemudian kita ngajukan berbagai pertanyaan dan yang mengarah supaya siswa berpikir untuk mendapatkan solusi yang terbaik untuk diri mereka sendiri, sehingga diharapkan dengan demikian, dengan dipancing pertanyaan itu, siswa dapat mengevaluasi diri dan akan memperbaiki dirinya untuk berbuat yang positif. Contoh ini, contoh pernyataan misalkan, ayo lakukan ini demi ibu atau demi bapak, itu berarti dia sebagai teman. Nah, kalau misalkan sebagai manajer bagaimana atau apa yang kita katakan di antaranya, misalkan sebagai contoh saja di sini, ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Misalkan kita bisa menggali berbagai pertanyaan yang intinya itu membawa anak supaya menyadari perilakunya dan akan atau bisa berubah pada hal yang positif. Nah, ini bagaimana kita sebagai seorang guru dengan pengetahuan yang minim, kita bisa selalu mencari update pengetahuan terkait dengan budaya positif sehingga bergerak, berubah dari adanya peraturan menuju ke nilai-nilai. Jadi tidak hanya anak patuh pada peraturan, tetapi anak menyadari bahwa nilai-nilai yang diberikan, nilai-nilai yang ada itu penting untuk kehidupan ataupun untuk karakter dirinya. Berikutnya kita akan merubah dari posisi kita sebagai pemantau untuk menjadi seorang manajer. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, pada segitiga restitusi seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ternyata kadang kita mengalami kesulitan ketika menemui siswa yang tertutup. Nah, saat segitiga atau kita mempraktekkan segitiga restitusi, tadi kan tujuannya untuk supaya siswa menyadari kekeliruannya dan bisa kembali ke kelompok kelasnya dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan untuk restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga, validasi kebutuhan. Ya. Apa saja yang bisa kita lakukan saat kita melakukan tahapan menstabilkan identitas? Nah, sebagai contoh, jadi ketika anak melakukan suatu keliruan, kita bisa berkata bahwa perbuatan yang kamu lakukan itu manusia
diketahui. Nah, kita tidak sebagai manusia atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian kita gali, kita tunjukkan supaya mereka akan menyadari atau menstabilkan identitas positifnya. Kemudian dilanjutkan pada tahapan yang kedua, yaitu validasi kebutuhan. Pada validasi kebutuhan itu ada beberapa yang bisa kita gali di situ. Misalkan contohnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya kan, sehingga dia akan lebih membangkitkan nilai positifnya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi dari pertanyaan itu akan menggali kebutuhan anak yang belum terpenuhi itu yang mana, dengan menanyakan alasan melakukan suatu perilaku. Kemudian apakah ini penting untuk kamu, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, yaitu tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu Bapak Ibu guru bisa menanyakan apakah nilai yang kamu sudah langgar saat melakukan hal tersebut. Nah, kita gali nilai-nilai apa yang sudah mereka lakukan atau nilai-nilai apa yang sudah mereka langgar, sehingga harapannya supaya dia tidak mengulangi lagi. Dan kalau misalkan dia melakukan sesuatu yang negatif, apa yang dia rasakan? Apakah nyaman atau tidak? Berarti kita mengarahkan supaya dia berubah menuju ke tindakan yang positif. Nah, itu untuk modulnya memang sebenarnya sangat banyak yang harus disampaikan, karena ini hanya diambil intisarinya saja. Dari topik-topik tersebut ada beberapa hal yang sudah saya coba untuk saya lakukan, dan mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh Bapak Ibu. Dan karena tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwa apa yang sudah saya lakukan itu sesuai atau didukung atau saling mendukung dengan program sekolah. Nah, ini sebagai pengantar saja bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, peralatan pendidikan itu ada 6, yaitu memberikan contoh, pembiasaan, pengajaran, perintah, paksaan dan hukuman, laku, pengalaman lahir dan batin. Jadi kita sebagai seorang guru itu bisa memberikan atau melakukan 6 peralatan pendidikan tersebut. Hanya saja terkait dengan poin 4, perintah, paksaan dan hukuman itu tidak harus dilakukan. Kenapa? Karena untuk melakukannya tentunya harus disesuaikan dengan jenjang usia dan perkembangan murid. Jadi tidak bisa katakan disamaratakan. Artinya kita bisa memberikan dengan peralatan pendidikan yang lain yang lebih bisa dilaksanakan di semua jenjang. Nah, mungkin kita bisa introspeksi diri dari 6 itu, apa saja yang sudah kita lakukan, yang kita berikan. Nah, misalkan tadi sebagai memberikan contoh atau teladan. Ini contohnya seperti yang dari awal saya sudah sampaikan, untuk kita menggiatkan kembali kegiatan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan dan santun yang dilaksanakan sebelum jam pertama. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melaksanakan ini sesuai dengan jadwal. Syukur-syukur yang sedang longgar itu bisa bergabung, karena insya Allah kegiatan ini akan memberikan nilai positif bagi siswa. Memang secara bertahap, karena saya juga lihat pas saat ketemu di depan sudah pada dimasukkan bajunya, sudah pada rapi. Tapi ternyata ketika masuk kelas, loh, kok sudah keluar lagi? Tapi mudah-mudahan dengan seringnya kita ketemu, kita ingat
mengingatkan, mudah-mudahan nanti lama-kelamaan tumbuh menjadi motivasi. Oh ternyata saya kalau bajunya dimasukkan lebih gagah, lebih ganteng, dan mudah-mudahan akan tumbuh menjadi kesadaran diri atau motivasi intrinsik. Kemudian yang kedua adalah pembimbingan tadarus pagi dan pembimbingan mengaji. Nah ini sesuai dengan yang program yang kemarin, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lebih baik. Siswa-siswi kita bisa memberikan atau bisa katakan memiliki hafalan suratan pendek yang jauh lebih baik, karena setidaknya ada motivasi. Kalau misalkan kita dukung, kadang kan anak seperti yang tadi disampaikan Bu Ani, siswa-siswa kita itu karena masih membaca kebanyakan masih motivasi ekstrinsik. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu nanti suatu saat kan akan sangat bermanfaat bagi kehidupannya dan akan dikenang sehingga menjadi motivasi yang intrinsik. Kemudian melaksanakan sholat zuhur berjamaah, tapi ternyata dari foto yang awal dengan yang akhir itu sudah mulai penyusutan. Nah, mohon mungkin kesemuanya Bapak Ibu ketika di jam ke-6 itu selalu mengingatkan, ayo anak-anak kita ambil air wudhu, sholat berjamaah. Insya Allah setidaknya ya mudah-mudahan ada di antara mereka anak-anak kita yang bisa meringankan kita, misalkan yang tadinya kita yang jadi tidak baik jadi melakukan sesuatu yang baik, karena kita mengajak, kita mengingatkan, dan anak melakukan suatu perilaku yang positif, kita akan mendapatkan hikmah dari yang anak lakukan. Dan mudah-mudahan ya kita selalu istiqomah untuk bisa mengingatkan siswa-siswa kita untuk sholat berjamaah, untuk tadarus sesuai dengan yang kita programkan, dan mudah-mudahan nanti di rumah juga bisa, karena ada beberapa siswa saya tanya itu kebanyakan siswa kita itu sudah tidak mengaji lagi di lingkungannya karena merasa sudah malu, sudah besar, padahal banyak yang masih belum bisa membaca Al-Quran. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan kegiatan budaya positif, saya juga sudah berusaha menyampaikan ke orang tua, karena menurut saya program sekolah sebagus apapun kalau tidak disosialisasikan ke orang tua itu kurang terdukung dengan baik. Dan mudah-mudahan ya salah satu usaha kita itu mensosialisasikan program yang ada pada siswa wali murid kita. Mudah-mudahan mereka juga walaupun 1-2 atau mungkin mudah-mudahan banyak yang ternyata di SMP 2 ada kegiatan ini, ternyata di SMP 2 ada ini, dan mudah-mudahan mereka juga akan mendukung untuk tumbuh kembangnya siswa-siswi kita dengan baik. Kemudian ini yang kegiatan berikutnya kemarin saya sudah sampaikan, segitiga restitusi yang diambil di sini. Ini kebetulan anak-anak yang sudah cukup baik, tetapi ada yang tidak diambil fotonya, yang memang kurang, sehingga ketika saya melakukan segitiga restitusi itu cukup sederhana, senyum aja, jadi dia tidak bisa mengungkapkan kenapa kok melakukan ini, kenapa kok kamu seperti ini, jadi senyum aja. Ini kan kita juga bingung. Nah, memang mungkin Bu Ani selaku guru BK, sebenarnya ini bukan hanya tugas Bu Ani sebagai guru BK, tapi tugas kita semua sebagai seorang guru. Karena tentunya ketika kita di kelas itu kan ada berbagai masalah, dari masalah yang sepele, misalkan anak tidak mengerjakan tugas. Nah, kita tanya alasannya kenapa kok tidak mengerjakan tugas. Nah, ini dan sebagainya. Dan tadi mengikuti segitiga restitusi, dan mudah-mudahan dengan kita seringnya bertanya kepada siswa-siswa kita itu ya setidaknya kan kadang ada pekewuhnya sehingga akhirnya mengerjakan, walaupun memang hasilnya belum optimal, tapi kita berproses untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah saya sudah berusaha untuk membuat keyakinan kelas, yaitu di kelas 8A, di mana dalam proses pembuatan keyakinan kelas itu tadi dengan jejak pendapat, supaya kalau yang ditempel itu hasil pendapatnya dia akan lebih untuk melaksanakannya itu lebih bisa
lebih baik. Harapannya seperti itu. Jadi demikian untuk sosialisasi budaya positif dari yang sudah saya laksanakan. Mungkin masih sangat banyak yang masih kita harus benahi di sekolah kita. Harapannya mudah-mudahan dengan kita adanya perubahan paradigma tadi, kita bahwa apa yang kita lakukan itu semata-mata untuk siswa kita, dan mudah-mudahan ini akan membawa kebaikan bagi sekolah kita demi kemajuan pendidikan pada umumnya. Demikian penyampaian dari saya. Mohon maaf barangkali banyak tutur yang kurang berkenan dan banyak menyita waktu Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sosialisasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Nurul Fuqul dan SPD. Dengan demikian selesai sudah acara pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.